Oke, baik Bapak Ibu. Yang pembahasan selanjutnya yang kelima yaitu masuk Raudhah via aplikasi nusuk dan penggunaannya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk nusuk tadi masih ada kendala, jadi nanti bisa dicoba lagi setelah selesai meeting Zoom pada maghrib maupun pada isya ya Bapak Ibu. Nah, nanti eh, tinggal di aplikasinya, mungkin kalau yang belum familiar nanti akan kita share nusuknya yang warnanya hitam itu Bapak. Nanti tadi ada pertanyaan yang ingin di-share aplikasi nusuknya, benar ya Bapak Ibu? Nah, nanti kita akan share di grup aplikasinya biar tidak salah. Dan kalau sudah masuk, nanti bisa dimasukkan data-datanya. Visa yang tadi kita kirimkan di grup bisa dimasukkan nomor visa maupun nomor pasportnya. Dan dipilih jamnya sesuai yang kita instruksikan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, Ada sedikit izin tanya Ustaz. iya, monggo silakan. Untuk apa di jadwal di grup itu masuk Raudhah itu tanggal 23, tapi di sini tanggal 22. Jadinya yang benar yang mana ya? Baik Bapak Ibu, jadi ada dua opsional, kita ada tasreh maupun nusuk. Jadi nanti kita akan maksimalkan untuk tasrehnya biasanya keluar setelah visa keluar. Jadi ini sedang diproses. Jadi kita akan proses dua jalur, yaitu jalur tasreh dan juga jalur nusuk. Nah, nanti untuk tasrehnya diupayakan yang tanggal 22, untuk nusuknya mohon diikuti sesuai instruksi kita tadi di tanggal 23 saja, dan jamnya tadi untuk laki-laki dan perempuan sudah kami jadwalkan ya Bapak. Itu yang habis sholat isya sekitar pukul 10 malam sama sebelum subuh yang pukul 3 pagi. Nanti detailnya bisa sesuai opsi sama yang sesuai kita instruksikan di grup tadi gitu. Saya tambahkan ya terkait dengan Raudhah, masuk Raudhah ini ya, saya tambahkan. Jadi masuk Raudhah itu memang murni otoritasnya Masjid Nabawi Bapak Ibu ya, yang perlu kita pahami bersama ya. Jadi ini benar-benar otoritas dari Masjid Nabawi. Kita tidak bisa memaksakan, nggak bisa ya. Cuma kita berupaya ya, Ketika kita sudah apply visa, kemudian visanya terbit ya, itu berikutnya adalah dari kita itu untuk mendaftarkan Bapak Ibu sekalian masuk Raudhah melalui jalur tasrih ya. Ini sudah kita masukkan ya, kita tinggal nunggu ya. Kita tinggal nunggu apakah tasrihnya nanti bisa terbit atau tidak itu. Karena begini, tasrih itu ya kadang untung-untungan juga ya. Untungan juga, kadang tidak terbit ya. Oleh karena itu kita punya backupan ya. Kita ya dari Al Fajr itu punya inisiatif bagaimana kita juga punya backupan supaya bisa masuk Raudhah tadi melalui jalur nusuk. Jalur nusuk ini sebenarnya jalur pribadi ya. Kalau yang tasrih tadi kan jalur grup bareng-bareng kan gitu kan. Kalau nusuk ini sebenarnya pendaftarannya sifatnya pribadi-pribadi kan seperti itu. Tapi tetap kita pandu bagaimana Bapak Ibu sekalian juga bisa mendaftarkan lewat jalur nusuk begitu. Makanya tadi sudah kita share cara mendaftarnya. Kemudian qadarullah ada kendala kan di sistem nusuknya, kan ada kendala seperti itu. Makanya jadwalnya kita bedakan ya. Tasrih itu kita jadwalkan di tanggal 22. Kemudian kalau nusuknya itu kita jadwalkan di tanggal 23. Supaya apa? Supaya tidak bentrok gitu. Karena apa? Misalkan ya, tasrihnya qadarullah Allah mengizinkan keluar tasrihnya. Berarti tanggal 22 kita bisa masuk ke Raudhah kan begitu. Kemudian nusuknya ya qadarullah semua jamaah berhasil ya mendaftarkan lewat nusuk. Alhamdulillah bisa berhasil semuanya ya atau yang berhasil gitu kan. Berarti itu di tanggal 2-nya, tanggal 23-nya kan gitu. Kalau dua-duanya berhasil berarti kita punya potensi masuk Raudhah itu 2 kali kan gitu.
Nah, ini harus di sebentar dimatikan dulu. Siapa ini? Siapa ini? Bu Tata, mohon maaf dimatikan dulu. Nah. Oke. Udah ada bersuara. Oke. Itu jadi tadi ya, tasre itu di tanggal 22, nusuk kita soalkan tanggal 23 itu ya kita berdoa Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sekalian ya, kita punya niatan yang tulus begitu, niatan yang ikhlas itu mudah-mudahan semuanya bisa lancar, tasre keluar, nusuk berhasil gitu, sehingga punya potensi untuk masuk ke rodo 2 kali gitu. Nah, kita semuanya upaya ya, sifatnya ini adalah upaya kita ya untuk bisa masuk ke rodo. Mungkin yang gini kita sih kayak kisah ini iki lho. Dadi Sulaya. Aduh. Aku ya nonton ki ning kok iki iso dadi batu. Belum. Iki lho iki kok ijone iso nang kene mungkin nang ngene. Lah ini mana ini? Ibu Tata. Halo? Ibu Tata. Ini kesangkutan kemana? Ibu Tata mohon dimatikan mic-nya. Mohon mic-nya dimatikan. Dah. Lanjut lagi. Itu ya. Kita berdoa ya. Kita sifatnya berupaya ya. Kita sudah mendaftarkan melalui tasrih ya. Kita sudah berupaya daftar lewat jalur nusuk dan sebagainya. Kita sifatnya kita ikhtiar ya, kita ikhtiar dan ya udah serahkan pada Allah, semoga dimudahkan semuanya. Izin Ustaz. Iya, monggo. Maaf tadi putus-putus gangguan sinyal, mau tanya untuk tasreh tadi kita daftarnya secara pribadi atau rombongan ya, tadi putus-putus soalnya. Oke, saya ulangi ya, singkat ya. Untuk masuk ke rodo ada 2 jalur ya, tasreh sama nusuk kan gitu. Untuk tasreh sudah kita daftarkan ya. Dari biru itu grup ya sudah kita daftarkan, kita tinggal nunggu ya, mudah-mudahan terbit begitu. Kemudian kita punya backupan lewat jalur nusuk gitu, makanya dari biru menyarankan masing-masing jamaah membawa HP dan mendaftar masuk rodo melalui nusuk juga begitu. Bisa dipahami? Baik, paham, terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih ya. Lanjut. Oke, selanjutnya persiapan dalam pesawat, yaitu bekal apa saja yang perlu dibawa di atas pesawat, obat-obatan, pakaian apa yang cocok dipakai. Nah, pastinya Bapak Ibu untuk perbekalan biasanya untuk cemilan atau makanan yang bisa disiapkan atau ingin dimakan dalam pesawat bisa dibawa nanti. Untuk obat-obatan juga mohon masukkan di tas lempang seperti yang tadi disampaikan Ustadz Nova. Dan pakaian apa yang cocok dipakai. Untuk di pesawat pastinya dingin ya Bapak Ibu. Jadi kita sarankan bisa pakai jaket sama kaos kaki. Sama untuk lehernya, bantalan leher jangan sampai lupa karena kita akan perjalanan cukup jauh. Dan pastinya jaket paling penting karena di dalam pesawat AC-nya biasanya sangat dingin. Nah, yang ketujuh obat-obatan. Nah, obat-obatan yang biasa diperlukan jamaah ketika ibadah umroh. Yang pertama biasanya apabila ada yang mengalami gangguan hidung tersumbat, bersin-bersin, batuk, itu dipersiapkan. Itu seperti inhaler dan lain-lain. Untuk mual, pusing, atau gejala muntah-muntah, itu biasa pakai antimo dan obat-obatan lain yang biasanya Bapak Ibu cocok, yang biasa dipakai apa, nanti dipersiapkan. Demam, sakit kepala, seperti Paramex, dan lain sebagainya, ini di opsional sesuai dengan
Bapak Ibu biasa pakai. Biasanya asam lambung juga, Milanta atau yang lain bisa dipakai juga Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada penyakit diare, itu bisa pakai diapet atau obat yang lain. Terus pegal-pegal ini bisa pakai balsam atau pakai minyak kayu putih juga bisa atau yang lainnya. Terus bibir pecah-pecah maupun tumit yang pecah-pecah itu biasanya pakai Vaseline yang khusus buat bibir pecah-pecah dan telapak kaki yang pecah-pecah yang kering, karena ini kebetulan juga cuacanya di sana sangat terik, jadi sangat diperlukan. Dan juga jangan lupa nanti pakai sunblock juga buat pelindung dari sunblock atau sunscreen untuk pelindung dari terik matahari biar tidak tersengat matahari ya Bapak Ibu. Nah, nomor 8 untuk mata uangnya yang perlu kita persiapkan tentunya real dan ringgit nanti untuk ibadah umroh di Mekah Madinah, dan juga ringgitnya saat kita city tour di Malaysia. Nah, kita juga perlu menyiapkan ATM untuk tarik tunai di Saudi yang ada logo visanya ya Bapak Ibu. Nah, kalau dicek nanti kalau ATM-nya belum ada logo visanya nanti bisa ya, atau logo Mastercard-nya bisa ke bank dahulu dan bisa di-upgrade untuk ATM-nya, dan juga membawa uang rupiah secukupnya untuk keberangkatan dan kepulangan pastinya. Nah, selanjutnya kondisi cuaca saat ini. Nah, ini untuk persiapan musim panas di Mekah dan Madinah, suhunya kurang lebih mencapai 44 derajat Celcius. Perlu dipersiapkan Bapak Ibu, yang pertama payung kecil, yang kedua tadi Vaseline untuk bibir yang pecah-pecah terutama sama kaki yang pecah-pecah biasanya itu. Yang ketiga ada tabir surya. Nah, ini biar tidak tersengat tabir surya, biar nggak gosong ya Bapak Ibu. Dan yang keempat botol semprot air jika dibutuhkan bisa dibawa. Yang kelima kacamata hitam. Ini penting banget karena sangat silau, terik sekali di sana Bapak Ibu. Yang keenam topi. Topi juga sangat penting nanti terutama saat city tour bisa bawa topi. Kemudian yang ketujuh masker Bapak Ibu, karena saat city tour terutama masker penting karena debu maupun pasir anginnya di sana cukup kencang karena padang pasir juga ya Bapak Ibu. Dan juga bekal pelindung panas lainnya itu opsional sesuai. Payung. Iya, payung gitu ya. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini Bapak Ibu? Silakan. Izin bertanya, Us. Monggo. Mengenai uang itu tadi kan ada uang real, terus uang rupiah, sama ATM. Semisal ATM-nya tidak apa-apa ya, Us ya? Nggih, monggo kerso. Kalau yang penting di sini sudah tukar uang cukup, nggih. Uang realnya sudah cukup, ringgitnya sudah cukup. Kira-kira Bapak Ibu di sana mau belanja apa, mau beli oleh-oleh apa, monggo nanti di sana. Nanti juga kita bisa arahkan untuk tempat-tempat yang bisa beli oleh-olehnya, nanti kita di sana bisa arahkan. Oke, terima kasih Us. Nggih, sami-sami. Izin nanya Pak Nggih, Ustaz. monggo. Untuk area Solo, Nggih. Money Changer di mana ya yang bagus Pak Ustaz? Ya, untuk di Solo selama ini yang paling bagus menurut saya di Desmonda Bapak. Desmonda, coba Bapak di Google ya, di search aja Desmonda, DESMONDA gitu. Di Sriwedari ya, di Sriwedari itu. Baik, Desmonda itu biasanya apa ya? Harganya nggak, kalau kita beli itu nggak terlalu mahal. Kalau kita kemudian jual kembali ke sana gitu misalkan ya, saya sering ke sana masalahnya dapat dolar, gitu kan, dapat real gitu, kita tukar di sana itu biasanya juga harganya juga nggak jatuh banget gitu. Itu di Solo. Pak Ustadz, kalau udah terlanjur tukar uang real, gimana Pak Ustadz? Maksudnya nggak pakai ringgit gitu? Kasih Pak Ustadz. Oke. Nah, kalau real itu nanti dipakai di Mekah dan Madinah, Ibu. Kalau ringgit itu nanti saat city tour, kalau ada Ibu ingin beli oleh-oleh,
di Malaysia saat city tour atau mau beli sesuatu jajanan bisa secukupnya aja karena kita city tournya cuman sebentar 1 hari. Nah, yang agak di range agak banyak mungkin di Mekah Madinahnya atau ditukar uang realnya. Nanti dikira-kira ingin dibudgetkan berapa, monggo sesuai Bapak Ibu masing-masing. Baik Pak Ustadz, misalkan di Malaysia kita berpikir oh ya udah kita cukup beli oleh-oleh di Makkah Madinah, di Malaysia cukup city tour aja tanpa tukar ringgit nggak apa-apa kan Pak Ustadz? Iya, buatan apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti biasanya kita itu mampir di toko apa coklat itu, rupiah mau di sana. Rupiah. Rupiah kita kuat kok. Sama di rupiah sana. kita itu kuat. Di Saudi di Saudi juga diterima rupiah juga. Di ringgit ya, tempat-tempat tertentu seperti yang bisa kita kunjungi itu rupiah juga mau. Seperti itu. Kalau di pabrik coklat itu pengalaman saya kalau nggak belanja pun nggak masalah, kita bisa nyicip testernya aja juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau mau belanja juga silahkan, di sana banyak pilihan coklat yang cukup menarik, banyak banget berbagai macam coklat ada di situ. Gitu. Ada lagi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Oh Ustadz. iya, waalaikumsalam, monggo. Pak Ustadz mau nanya yang soal pesawat tadi Pak, untuk yang sama saudara atau keluarga ini ya Pak Ustadz, untuk tempat duduknya tidak jauh atau berdekatan ya? Oke Bapak, saya bantu jelaskan. Jadi kalau untuk nanti tempat duduknya akan diatur sama bagian pesawatnya, tiketing boarding. Nah, nanti mohon duduk sesuai dengan nomor yang tertera di kertas boardingnya Bapak Ibu. Nanti kan kita akan satu blok seperti itu. Nah, nanti bisa tukar menukar satu sama lain. Mungkin biasanya terpaut sebelah-sebelahan aja. Nanti bisa bisa saling tukar menukar aja gitu saat di pesawat. Iya, saya tambahkan terkait seat pesawat ini ya. Jadi seat pesawat itu pada dasarnya adalah random atau acak, kan itu pada dasarnya. Cuma dari admin kami ini alhamdulillah sudah kita atur sedemikian rupa sehingga dalam satu keluarga bisa satu deret ya atau berdekatan seperti itu. Nah, nanti misalkan terjadi ini karena ini memang otoritasnya bandara otoritasnya maskapai ya, misalkan terpaksanya nanti ada yang pisah agak jauh gitu, nah, bisa kita atur nanti komunikasi dengan sesama penumpang, sesama teman gitu, gimana tukeran seat, nah seperti itu. Tapi insya Allah sudah kami kondisikan Bapak, ini insya Allah sudah kami kondisikan. Terima kasih. Lanjut dulu ya, biar waktunya belum habis. Ya, selanjutnya disampaikan Ustadz Nova, monggo. Ya baik, kami lanjut untuk poin yang ke-10 yaitu amalan-amalan kita ya selama ada di tanah suci ya. Apa saja yang bisa kita optimalkan untuk menambah amal ibadah kita yang ada di sana ya. Bisa infak di sini itu kami mohon Bapak Ibu dan Saudara itu silahkan kalau memberikan infak sedekah itu sesuai pada tempatnya ya, tempatnya seperti apa gitu kan, itu bisa kita memberikan kepada para tukang kebersihan yang ada di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram Bapak ya. Itu jangan kita memberikan infak atau sedekah kita itu kepada pengemis ya, jangan. Kemudian para orang yang bermodus atau berpura-pura kehabisan uang itu juga dihindari aja, jangan ditanggapi. Ya, banyak modus seperti itu, mohon berhati-hati Bapak Ibu. Ya, banyak ya modus-modus seperti itu. Jadi kalau kita mau bersedekah ya, itu bisa nanti berikan aja, misalkan dalam bentuk real juga boleh, dalam bentuk rupiah juga boleh, itu berikan aja pada petugas kebersihan yang ada di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram itu. Kemudian berikutnya wakaf Al-Quran itu juga bisa kita
lakukan di sana ya. Wakaf Al-Qur'an itu bisa kita wakafkan ke Masjid Nabawi, kita wakafkan ke Masjidil Haram, seperti itu ya. Kemudian cara wakafnya seperti apa gitu kan? Bapak Ibu bisa beli Al-Qur'an ya, kemudian langsung salurkan aja ke Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu bisa. Cuma persoalannya kita mesti hati-hati ya, hati-hati karena wakaf Al-Qur'an yang bisa diterima di dalam Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram itu hanya wakaf Al-Qur'an yang asli ya. Al-Qur'an yang asli terbitan dari Madinah. Itu percetakan asli Madinah. Percetakan asli Madinah itu banyak yang dipalsukan Bapak Ibu ya. Banyak yang dipalsukan ya. Bisa kadang itu ada yang di pinggir-pinggir jalan atau di toko atau apa. Itu banyak ya. Yang apabila kita belinya keliru, kemudian kita masukkan ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, nanti sama petugas itu disortir Bapak Ibu, dicekin. Kalau nggak asli langsung ditarik, dibuang ya. Jadi ya wakaf kita jadi percuma seperti itu. Ya supaya tidak keliru biasanya ini ya, supaya tidak keliru biasanya itu kita koordinir ya. Itu Bapak Ibu sekalian itu bisa pesan ya kepada kami begitu. Nanti kami yang akan mengupayakan itu Al-Qur'annya, karena kalau dari kami ya insya Allah sudah insya Allah udah tahu kan mana yang asli mana yang tidak asli, seperti itu ya. Kan kami benar-benar teliti ya, yo ini yang asli ini yang palsu. Cuma memang harganya jelas terpaut jauh itu nanti ya. Kalau yang palsu itu paling hanya 20 real begitu, kalau yang asli sampai di 60-an real seperti itu. Nah ini terkait dengan wakaf Al-Qur'an ya. Prinsipnya Bapak Ibu boleh wakaf itu, tapi hati-hati ya, jangan sampai keliru di sini. Kemudian sedekah makanan ya. Sedekah makanan itu begini. Jadi misalkan ini Bapak Ibu sekalian ya pengen sedekah makanan, kan nggak tahu ini tempat makanannya di mana. Kita kalau beli makanan dalam jumlah banyak bagaimana, kita nggak tahu kan, jamaah pada nggak tahu kan. Biasanya dari kita mutawif itu kumpulkan dulu siapa ini yang mau sedekah makanan gitu kan. Kita kumpulkan ada berapa jumlahnya, misalkan ada di 400 bungkus gitu misalkan, 500 bungkus gitu misalkan. Nah seperti itu. Nah baru nanti kita pesankan ke apa ya, semacam kitchen di sana itu baru nanti kita sedekahkan pada tempat-tempat yang memang tempat itu dibutuhkan ya. Orang-orang membutuhkan makanan itu, tepat sasaran insya Allah gitu kan. Biasanya kita bawa ke area misfalah gitu kan. Area misfalah itu banyak sekali apa ya, mohon maaf ini jamaah umroh yang dari negara-negara lain, negara-negara yang apa maksudnya jamaahnya itu memang beda dengan kita ya. Kalau kita kan biasanya jamaah tinggalnya di hotel, makanannya lengkap dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau ada jamaah-jamaah yang dari, mohon maaf ini dari India, misalkan dari Pakistan, Bangladesh, itu biasanya hotelnya itu mohon maaf jauh. Nah, hotelnya jauh sehingga seringkali dia nggak balik ke hotel. Seringkali dia hanya ya seputaran di situ, nanti makannya ya kalau ada makanan ya apa dari orang yang ngasih itu, katanya dia beli seperti itu. Nah, sehingga kita kalau sedekah makanan ini bisa kita apa bareng-bareng begitu, nanti insya Allah bisa kita salurkan pada tempat sesuai dengan sasarannya, seperti itu. Kemudian berikutnya diantaranya adalah badal umroh ya. Badal umroh ini Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan sendiri ya, bisa melaksanakan sendiri pada fasilitas umroh yang kedua ya. Biasanya kan umroh yang pertama itu dipakai untuk diri kita dulu kan begitu. Untuk badal umroh itu biasanya dilaksanakan ya pada saat fasilitas umroh yang kedua, pada saat city tour di kota Mekah. Itu nanti kita ambil seperti yang saya jelaskan tadi ya. Itu kita ambil mikot, kemudian kita bisa umroh lagi ya. Biasanya untuk membadalkan itu bisa orang tuanya, bisa kakeknya, neneknya dan sebagainya itu. Cuma misalkan ini, waduh ini
saya badalkan nenek misalkan, kakek belum ada yang badalkan, nah, atau saya juga pengen badalkan ini tapi yang ini belum dibadalkan, ya itu bisa nanti minta tolong pada mutawif, pada TL dan sebagainya itu untuk dibadalkan oleh kami seperti itu. Itu terkait dengan badal umroh, diantaranya amal-amalnya selama ada di tanah suci diantaranya itu. Namun masih ada banyak amal-amal yang di sana ya. Di sana banyak baca Al-Quran.